yang seperti ini harus diluruskan. Dia bilang untukmu agamaku, untukku agamaku. Posisi itu surat Al-Kafirun itu ada asbabnya. Kenapa sebab turun ada itu yang namanya Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Di situ asbabun nuzulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak orang-orang Quraisy pada saat itu. Semua kabilah-kabilahnya dikumpulkan untuk membujuk Rasulullah untuk berhenti mendakwahkan Tuhan yang esa, untuk mendakwahkan Allah Rabbul Jalla Jalalu, untuk berhenti. Apa jawabnya di situ? Rasulullah didatangi sama pamannya, didatang, "Wahai ponakanku sini," kata pamannya yang sangat mencintainya. Abdul Muthalib nih pamannya manggil, "Wahai ponakanku, banyak kabilah-kabilah Quraisy ngomong kepadaku agar kiranya kau berhenti untuk menyampaikan dakwah itu. Ya jangan kau teruskan dakwah itu, biarkan mereka itu menyembah apa yang mereka sembah, dan kau juga menyembah apa yang kamu sembah, wahai ponakanku. Ini usulan mereka. Apa yang kau minta, wahai ponakanku?" Mereka kabilah-kabilah Arab mengatakan, kalau kau ingin jadi raja di kota Mekah ini, akan kuberikan kau jadi raja yang paling number one di Mekah. Bila kau ingin wanita, aku sediakan ribuan, bahkan kupilih semuanya untuk jadi istrimu. Itu permintaan daripada kabilah-kabilah Mekah di situ. Dia minta, memohon untuk berhenti. Lalu ada kalimat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan aku tidak akan menyembah apa, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan akhirnya lakum dinukum waliyadin, itu akhir daripada ayat, untukmu agamamu, untukku agamaku. Karena apa? Ada desakan yang luar biasa. Rasulullah untuk berhenti berdakwah, seperti kami semua disuruh berhenti tadi. Udah jangan ikutin urusan kami. Hei, kalau kau pengen nyemplung ke jurang sendiri saja. Kalau kau bilang nggak mau menyampuri, kenapa kau ada misionaris-misionaris yang masuk ke kampung-kampung untuk mengkristenkan semua dengan bahasa sembakonya? Hah? Apa itu yang terjadi? Kalau kau bilang bahwa kita disuruh berhenti untuk berdakwah, tapi yang terjadi kaum misionaris masuk ke orang-orang susah. Di situ disuruh untuk jadi Kristen. Dia bawa dengan bahasa sembakonya, ditawarkan Indominya, yang penting masuk ke dalam Kristen. Apa itu? Hah? Jadi janganlah kau baca ayat itu kalau kau nggak ngerti. Bacanya nggak ngerti, kau taunya cuma terjemahan. Pahami itu, benar ya, untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku, benar itu. Ya, tapi kau harus tahu dulu asbabun nuzulnya, kenapa tuh ayat turun. Itu karena desakan seperti Anda sekarang, kami para api, untuk berhenti berdakwah di TikTok untuk menjelaskan kebenaran. Justru karena kami menjelaskan kebenaran, karena kami cinta kepada Tuhan kami menganjurkan kalian untuk menggunakan akal kalian. Kasihan ayah ibu kalian menyekolahkan kalian, mengerti tentang baca dan tulis, memahami kebenaran. Kalian disuruh tuh orang tua yang udah banting tulang supaya kalian cerdas. Tiba-tiba menyembah makhluk, tiba-tiba menyembah jenazah, tiba-tiba menyembah manusia yang udah mati dibangkit. Pahami itu kawan. Betul. Ya lanjut. Ya. Bang Andi kalau masuk. Coba lihat. Kepas. Mana Kepas ini? Kepas. Nyimak aja dulu. Dengar, Bro, aku mau dengerin dulu bro. Aku mau nanya dulu nih. Kamu kan andalannya Paulus itu. Jangan sosok bilang kafir. Kau tahu nggak di kening Aulamu tertulis kafir? Saya tunjuk datanya, mau? Jadi debat kafir. Ayo. Monyet. Nah, tuh. Kafir. Kau Taruh dulu ya. kenapa kau? Diam kau monyet. Ntar dulu. Kepas. Kepas. Dajjal. Kepas. Kepas. Lanjut Ah, ngomong lah. Kepas, kamu kan pengagum Paulus nih. Kamu orang Indonesia ya Pak Kepas ya? Masih WNI nggak? Kamu kok ditanya susah mas? Masih WNI ya? Ya mewakili kamu saya tanya deh. Seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia ini, coba tunjukkan kontribusi Paulus atau kontribusi pengajaran Paulus dalam hal perjuangan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan.
kira-kira kontribusi ajaran Paulus apa ya? Kepas, bisa Anda tunjukkan satu aja di surat-suratnya dia, silakan. Kerja Rodi. Bukan Paulus itu, Bang. Coba kontribusi ajaran Paulus 13 kitab di sana. Ada nggak kira-kira yang bisa dipakai untuk memperjuangkan kemerdekaan waktu itu? Silakan. Jadi kita kalau membahas tentang perjuangan masa transisi kemerdekaan ini, memang tak perlulah banyak sebenarnya kontribusi yang pengikut Kristus untuk memerdekakan. Kontribusi ajaran Paulus. Janganlah kita beranggapan Kagak nyambung. Bukan. Kita jawab Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiayamu. Lukas 6 ayat 27, tapi kepada kamu yang mendengarkan aku akan berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampuni orang yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Lukas 6 ayat 35. Di sini semua, jadi kalau ada orang penjahat itu Bang Handi, ini ajarannya nih. Ada yang mau ya macam-macam sama ibunya, sama kakak perempuannya, sama adik perempuannya, masuk ke rumah, tiba-tiba ya mau dilakukan itu, maka ya nggak boleh marah, harus kasihi, bikin kopi, susu, teh gitu loh ya, sambil berdoa semoga rampoknya ini bahagia dan nyaman. Itu datanya. Jadi kalau gitu Tad, kontribusi ajaran Paulus atau secara umum Bible artinya adalah jadi jongos penjajah dong kalau gitu. Ya iya, masih bersyukurlah mayoritas Islam di Indonesia, kita semua berkorban luar biasa. Kalau mereka kan nggak boleh, tampar kanan kasih kiri, bonyok lah kau. Jadi jongos dia, jadi jongos penjajah. Hari Minggu bareng-bareng ke gereja, hari Senin membocorkan rahasia para pejuang, hari Sabtu dikasih warisan, hari Minggu digamparin congornya satu persatu oleh Belanda. Jadi jongos dia itu ajarannya. Gitu bro. Coba tunjukkan hal positifnya ajaran Bible-mu itu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana bisa ada hal positifnya? Karena Belanda ini yang membawa Bible itu dipraktekkan dalam menjajah. Kagak ada kontribusi positifnya. Begitu. Oke? Paham? Jadi Daeng, kalau penjajah lagi datang, Lagu-lagu kebangsaan kan udah jelas. iya pakai Lari ke lagu kebangsaan sih. Kalau penjajah datang, bilang gini, Pak penjajah, kasihilah kami, kita mendoakan dirimu, silahkan Bapak boleh menginginkan apa saja. Tapi Pak, tapi Pak langsung kena gini. Lagi jangan. Itulah makanya jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, bahkan ini datanya banyak loh teman-teman. Amsal 16:7, Amsal 24:17, Amsal 25:21-22, bahkan di situ Keluaran 23:45, bahkan nanti ada Lukas 17:34, bahkan ada Matius 6:14, Mazmur 5:9-10, Roma 12:20, Mazmur 138 dan 7, Roma 12:19. Semuanya ajaran kasih yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang posisinya lagi dianuin adik perempuannya, kakak perempuannya, mamanya, ya sudah, bikinin teh sambil penjahatnya masuk, menikmati, doakan biar puas tuh penjahatnya, ya habis itu ya sudah, nggak boleh dendam, nggak boleh kita itu balas dengan kejahatan, habislah kau. Bro, pas kami ini hanya ingin Anda itu berpikir, Anda jujur. Kalau Anda jujur, oh iya ya, kok Bible saya di dalamnya banyak sekali itu tulisan Paulus tebaran gitu ya, dan bantu oleh Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus gitu loh. Kan Anda boleh pelajari itu. Ya kok nggak ada sama sekali ya yang dipakai para pejuang untuk mengusir penjajah begitu. Justru kalau Anda mau jujur membaca, justru inilah beberapa data
yang dipakai Belanda itu menjajah. Seperti di Ulangan 20 itu, apabila kamu memasuki suatu kota, ajaklah berdamai. Kalau mereka kota itu tidak mau, kalau mau berdamai dengan Anda, jadikan dia budakmu dan kerja rodi. Apabila mereka melawan, tumpaslah semua yang ada di sana. Jangan sisakan ada yang bernapas, termasuk bayi yang sedang disusui, habisin semua. Itu kan yang dipakai Belanda. Gitu loh. Nah, apa yang Anda mau pakai? Jadi nggak ada itu. Anda kontribusi Anda itu. Tapi secara manusiawi, ya kita juga nggak boleh menutup sejarah bahwa mereka juga ada yang berjuang. Tapi bukan berdasarkan akidah mereka, bukan berdasarkan dengan Bible, tapi panggilan kemanusiaan. Karena memang mereka ingin bebas, merdeka. Diskusi begitu bro, Kempas. Anda harus jujur dan buka akal Anda itu loh. Ya, jadi diskusi sederhanakan saja. Jangan ada faktor kebencian, tapi berdasarkan data dan fakta, disertai dengan akal dan kejujuran. Gitu bro Kepas. Cocok. Ya. Jadi pertama ya, yang membuat aku respect membaca Apanya Bible. jadi yang pertama? Kau nongol-nongol aja kau, nyali-nyali pembicaraan orang aja kau. Kau mau ngomong apa? Kau mau ngomong apa? Ngomonglah kau. Kau banyak kali gaya. Coba aku ngomong kau salahkan. Nanti kau ngomong tak kemana-mana. Nyambung lah kau bicara. Belum ngomongnya kau sudah apa lagi kau? Iya, kau tensi aja kau sama aku. Kau sensi aja kau Hanya sama kau aku. blender. Iya kau ngomong. Apa masalah kau Nggak sama aku? rupanya? ilmiah. Sama kayak Sinora. Ya apa masalah kau sama aku? Baru masuk Islam, jelek-jelekin Kristen. Siapa yang jelekkan Kristen gila? Siapa yang jelek-jelekkan? Kau coba ya gini loh. Aku di sini kami membela. Coba gini ya. Setelah memahamin Bible kalian itu, pertama, kalian itu dikatakan keturunan iblis. Ya pertama ya, di Kejadian. Kalian dikatakan keturunan iblis. Kemudian di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Kedua, ya, di situ dinyatakan Tuhan terkutuk, Tuhan difitnah, Tuhan dikatakan tidak waras. Kemudian Nabi dikatakan kelakuannya nggak baik. Bahkan malaikat pun dari sorga dikatakan terkutuk. Oleh siapa? Paulus. Paulus mengatakan, siapapun yang datang kepada kalian memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun malaikat dari sorga, maka terkutuklah dia. Gila kecaman Paulus nih. Macam udah hebat kali Injil dari dia rupanya. Coba, malaikat dari sorga pun dikutuknya kalau datang bawa Injil. Jadi memang harus Injil dia tuh yang datang ke Galatia, ke Korintus. Disampaikannya kepada jemaat-jemaat tuh. Siapapun yang datang kepada kalian memberitakan Injil selain daripada Injil kami, Injil Paulus maksudnya. Walaupun malaikat dari sorga datang memberitakan Injil, maka terkutuklah dia. Malaikat dari sorga pun dikutuknya. Macam hebat kali Paulus nih. Tetapi ketika aku telaah, tidak ada satupun fitnahan tentang Paulus, bahkan murid-muridnya sendiri. Nggak ada satupun. Bahaya ini, tapi semua lain difitnahnya semua. Tuhan terkutuk, Tuhan tidak waras, Tuhan mengambil keledai. Nabi, malaikat. Gila Paulus nih. Coba kalian telah siapa Paulus nih? Macam hebat kali kuasa dia. Malaikat dikutuknya. Angger jago kali Paulus ini, betul ya? Ini kalian percaya? Aduh, banyak kali tulisan Paulus itu, banyak kali. Kalian dikatakan keturunan iblis. Tapi kalian nggak terima. Faktanya di Bible kalian, Kejadian 2:17. Jangan kau memakan buah yang baik dan buruk itu, ketika kau makan pasti kau mati. Udah, ketika dimakan tinggallah siapa? Iblis. Berarti kalian keturunan iblis. Kalau kalian nggak mau dikatakan keturunan iblis, berarti kitab kalian yang salah. Itu aja tinggal. Ayo kita bongkar kitab kalian. Itu diskusi. Faktanya seperti itu kenyataannya. Dan faktanya, apakah sifat kalian seperti iblis? Benar. Sifat kalian seperti iblis sesuai dengan Bible kalian. Karena iblis itu sifatnya adalah kebencian. Benci. Salah satunya ketika kalian masih kecil, didoktrin kebencian terutama terhadap Islam. Jangan kau bergaul terhadap Islam. Islam itu agama teroris. Islam itu agama tukang kawin. Belum lagi kalian selalu mengatakan, oh semua agama sama. Tetapi ketika ada yang mualaf di keluarga kalian, kalian mengancam dengan cara membunuh, menghujat, memaki-maki orang yang mualaf. Tapi mengatakan agama sama.
Kenapa nggak dibiarkan dia pindah agama? Ini kemunafikan kalian. Sama seperti kalian, orang Farisi, munafik. Pas sifat kalian kayak iblis. Iblis sifat kalian. Bapak kalian adalah iblis. Ah, itulah kalian. Dengki aja, emosi aja, benci aja, menghujat aja. Nggak ada bagusnya. Ini fakta loh. Bilang Blender, udah aku lu ngomong Blender, aku lu Mantan ngomong pendeta, yang mantan mereka pendeta, tahu. di mana ya pernah diajarkan kami orang Kristen mengujarkan kebencian seperti itu ya? Saya baca datanya ya. Saya baca datanya. Ya. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Apabila ada orang datang kepadamu atau ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, janganlah kau memasukkan di dalam rumahmu, jangan menyambut mereka, jangan mengucapkan salam kepada mereka, karena kalau kau mengucapkan salam, kalau kamu berbagi buat mereka, kamu akan mendapat upah yang kau perbuat. Kamu itu nggak boleh bersalaman dengan muslim. Kamu itu nggak boleh bertoleransi dengan muslim. Itu ajaran kamu. Datanya ada jelas. Ada Dua disebut Yohanes- Muslim di situ. Tidak membawa ajaran ini apa? Ada disebut Muslim. Apabila ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau sambut. Di Indonesia ini agama apa aja yang ada? Banyak. Ada 5 Hmm. diakui di Indonesia. Ya, terus kalau tidak membawa ajaran Kristen kau apain? Saya apain? Nggak mungkin saya apa-apain kan? Tidak boleh kau bersalaman, tidak boleh mengucapkan salam. Kalau bisa di dicatat, kalau Bang di Michael, agama kalau Anda, bisa dicatat di agama ayatnya. Anda ada Bang seperti Michael. saya mengucapkan salam. Bang Apakah Michael, kalau bisa ayatnya dicatat. Apa yang ditanyakan Bang Handi, apa yang dibacakan ayatnya dari Bang Handi, dicatat ayatnya supaya setelah ini nanti Pak Michael pelajarin itu. Kamu ini belum membaca tapi menyangga. Inilah susahnya kau diskusi. Baca dulu. Oh iya benar ada. Jangan menyangga dulu belum membaca. Sholat kau Blender, udah jam mau sholat. Gitu ini. loh. Jangan Sebentar kau dulu baca- Kepas. baca- Michael, Udah baca sholat dulu nggak? itu 2 Yohanes Sholat 1 dulu. 10 sampai 11 ya. Jadi kalau ada orang menemuimu, apalagi menemuimu dalam rumah, tidak membawa ajaran Kristen, ya jangan kau terima di rumahmu. Dan jangan mengucapkan salam kepada mereka. Dan apabila kau mengucapkan salam, menyambut mereka, kamu akan mendapat upah atas perbuatanmu yang jahat. Jadi perbuatan menyalami di luar Kristen itu perbuatan jahat. 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Baca dulu itu baru komentar, oke? Oke, lanjut. Bahkan ada yang lebih sadis, Yehezkel 9 ayat 5 dan 6. Dan kepada yang lain lagi aku mendengar dia berfirman. Jadi yang berfirman siapa? Tuhannya ini. Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Bunuh dan musnahkanlah. Masa Tuhan Itu begini bilang masa-masa cinta kasih? perang, kan? Itu masa-masa perang. Di mana tadi ayatnya? Kepas. Itu masa-masa perang itu. Iya, perjanjian ayatnya di lama. mana? Ayatnya di mana? Kau ngomong tapi longor, kau tak tahu kau ayat mana kau. Enggak, kau yang longor Hanafi. Jadi kau kan. Iya, kau Sama-sama tanya itu lu. ayatnya di mana? Kau udah baca? Lapet, makanya lapet. Oke, diam. Ikuti aja, Ustaz. Oke, kalaupun misalnya ajaran perang, boleh nggak? Dengerin. Kalaupun misalnya ajaran perang, boleh nggak? Kepas, diam dulu, dengerin. Saya ikuti kau. Kalaupun misalnya ajaran perang, susah juga ini anak ini. Iya, dengerin dulu. Gua mute nih ya. Di mute dia. Kalaupun misalnya ajaran perang, boleh nggak membunuh bayi yang sedang disusui oleh ibunya? Boleh nggak membunuh bayi, perempuan, orang tua? Boleh nggak membunuh bayi seperti itu? Silakan jawab. Jawablah sekarang. Sekarang begini. Sekarang begini lagi. Lama nggak semua. Contohnya udah merata. Ditanya apa, jawab apa? Longor kau ah, Kepas ah. Nggak ada ilmu kau ah. Wah, banyak kali cerita kamu Hanafi. Dia langsung mana rupanya ilmumu? Di mana? Gak berani nyerang gue ini, gak berani nyerang gue. Gue tabok congor lu kalau nyebut nama gue ya. Banyak juga ceritamu Handi. Kenapa rupanya? Tiba kan rupanya Ya. kau. Sekarang ya lu sama gue ya. Pergi dia. Segiliran menyebut nama gue dia kabur. Dasar anak durhaka.
Ya udah teman-teman yang ada di YouTube, memasuki maghrib waktu Indonesia Barat. Sekian dulu jumpa kita. Semoga tercerahkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, saya juga demikian teman-teman di YouTube Hanafi TV channel. Demikian karena di sini posisi maghrib dan saya juga harus mimpin tahlil karena ada undangan. Izin host, nanti insya Allah kelar tahlil kita masuk lagi. Pokoknya semuanya sehat, berkah selalu dan sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat dan mudah-mudahan teman-teman semuanya Muslim maupun yang kafir maupun Anda seadam sahawa, kalian selalu sukses, jaga kesehatan, tetap semangat untuk menjaga stamina agar kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi. Kalau kami muslim menyampaikan kalau Anda itu kafir, itu bahasa yang paling santun di dalam Al-Qur'an. Yang membuat kafir ini berubah makna, yang menjadi sumber kebencian ada LAI sendiri itu, karena kafir diganti menjadi kata bodoh. Ya, arti kafir sebenarnya adalah menanam, menutupi ajaran Nabi Muhammad SAW, menutupi kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka LAI mengganti kata kafir menjadi artinya bodoh, sehingga mereka terbodohi oleh LAI dan kemudian dipakai untuk kebencian. Kira-kira begitu. Sampai jumpa. Banyak yang kesurupan, Bang Blender kena report. Nah, ini muncul lagi akunnya yang satu ini. Kena report tadi akunnya. Nah, ini. Naik. Alhamdulillah. Kena report dia. Cuman ini Bang Blender? Kena report kah? Diculik bapak. Bah. Diculik bapak di surga. Nggak ada ngomong kok di report ya. Ya ini salah satu kebencian lah. Benci kali dia kita ada di sini ya kan, report. Iya. Betul. Kayak mana ya? Tak ada kali otak-otak yang waras-waras sedikit dari mereka-mereka ini. Dikasih tahu yang baik-baik tidak nerima. Dinasihat yang baik-baik tidak terima. Dikasih yang positif-positif tidak nerima. Maunya dia suka yang jelek-jelek aja, Bang Blender. Makin dia suka itu kan, biar tarung kita kan. Ah, dia suka itu yang gitu-gitu. Habis cemana lah. Memang itu tadi lah. Ya itu tadi karena iblisnya semua kayak gitu ya kan. Cuman nanti ini sekarang iblis yang kepanasan. Karena banyak yang mualaf, iblis dengar ya, misionaris kalian itu caranya pemaksaan. Kalian misionaris, caranya pemaksaan. Kami di sini tidak misionaris. Kami hanya menyampaikan. Lucu kalian. Kalian misionaris bisa, kami di sini masa nggak bisa. Tapi kami tidak ada maksa di sini. Kami menyampaikan. Ayo mencari bukti dengan ajaran kalian. Kalau memang ajaran kalian benar, buktikan kebenarannya. Janganlah pakai pendapat kalian. Janganlah hasil iman kalian, pemikiran kalian. Mana bisa diskusi kayak gitu? Adalah rujukannya. Kalau berdasarkan pendapat sendiri-sendiri masing-masing, udah berantem aja, kita buka baju, main aja kita yuk, gitu aja. Daripada kalian kayak gitu diskusi. Oh, menurut pendapatku, bukan menurut Bible kalian. Untuk apa kita diskusi? Ini bukan warung kopi. Edukasi lah. Nanti baru nyesal kalian di akhirat. Aduh, nyesal kami. Menyesalnya nanti gitunya manusia. Kalau belum kena, belum terasa. Tapi kalau udah kena, aduh, menjerit-jerit kalian. Jerit-jerit. Sekarang bisa lah kalian. Betul. Karena iblis kalian tuh. Ya. Kalau sudah mati sudah terlambat lah Bang Luner kalau gitu ya. Terlambat. Iya. Nggak ada lagi. Makanya ini kesempatan. Kami di sini bisa, ayo cari kesalahan, ayo sama-sama kita cari. Silakan kalian, kita beri peluang. Coba cari kesalahan kami. Kita kan mencari nih, di antara ini mana agama benar, kan gitu kan? Oke, di antara banyak agama ini mana agama benar. Ayo kita cari kebenarannya. Mana agama kami? Misalnya Islam. Kalian cari kesalahan Islam. Silakan, naik kalian ke atas. Tunjukkan kesalahan Islam itu apa. Kami juga akan menunjukkan ajaran kalian kesalahannya.
Apakah pantas ini dikatakan agama? Apakah pantas ini dikatakan ini? Kan gitu. Silakan cari kesalahan kami, baik itu dari Tuhan, Rasul, Nabi, ataupun kitab suci kami. Cari kesalahannya. Kalau tidak ada kesalahan dan tidak ada bisa kalian menunjukkan, jelas agama Islamlah agama benar. Selesai. Itu aja. Kalau masalah kalian nggak terima, ya udah, itu iman kalian. Lanjut sendiri kalian. Mau kalian terima, mau nggak, ya udah. Yang pasti di sini kami bisa membuktikan dan kalian juga tidak bisa membuktikan kesalahan di ajaran kami. Artinya Islam sudah sempurna. Selesai udah. Masalah kalian mau terima, ya udah. Yang penting udah lanjut. Yang penting tugas kami udah menyampaikan, udah. Ini kok kalian kejang-kejang ya, kok nggak terima kalian ya. Aneh kalian ya, kalian. Betul, itulah. Karena memang keturunan iblis tadi itulah. Itu keturunan iblis. Benci. Betul. Yang fakta, iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah pembunuh awal sejak mula-mula. Sifat iblis kan kayak gitu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu sifat iblis. Begitulah. Bawaannya benci aja, nggak senang aja. Ada orang yang senang, nggak senang aja di hatinya. Nggak pernah senang, dia nggak pernah tenang. Itulah sifat iblis tuh. Kebencian, terus. Ada komal kita di sini, apalagi rame penonton. Wah, nggak tenang deh tuh. Rame penonton di sini, nggak tenang. Bukan nggak tenang karena ajarannya diganggu, nggak tenang dan lihat orang senang gitu loh. Nah itu dia. Bukan karena ajaran agama, nggak senang dia. Oh banyak penonton di Islam nih, nggak tenang dia, gelisah dia. Itulah sifat iblis tuh. Begitulah. Jadi memang sifat iblis dalam diri kalian tuh fakta. Apa yang ada di Bible dinyatakan kalian adalah keturunan iblis sesuai dengan fakta yang terjadi. Ingat ya, tanpa adanya iblis maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya iblis tidak ada Kristen. Tanpa adanya iblis tidak ada penebusan dosa. Artinya iblislah yang menjadi pahlawan di kekristenan. Iya, dialah pahlawan kalian. Jelas kalian? Jadi kalau ngadep, apalagi sekarang ini, wah, iblis. Mereka tengok Bang Blender, kita nongkrong di sini, ngumpul semua di sini cerita-cerita. Mereka masuk nimbrung, macam dikira kita ini lagi main QQ di sini, main judi semua. Dia bubarin. Mana sana kan? Kadang-kadang kita nggak ada menghujat, kadang-kadang kita diskusi biasa, nggak ada menyinggung Kristen. Di bawah ada menghujat, cobalah. Padahal nggak ada disinggung dia. Itulah kalau udah iblis itu, benci aja. Makanya sama iblis kayak mana? Itu tadilah iblis binatang. Dikatakan mereka anak domba. Ya domba itu kan apa? Binatang. Nah itulah. Binatang nggak punya akal. Dilempar batu lah. Lempar batu. Kayak gini lah kalian sifat kalian. Aduh, nggak ada lah. Jadi iblis sekarang dengan banyaknya yang mualaf, ini iblis stres nih, stres iblis. Mulailah menghasut dia. Hei, kau kan banyak uang. Yang dihasutnya orang-orang Kristen yang punya uang ini. Yang punya uang sekarang karena cara-cara terakhir menggunakan harta. Inilah cara-cara terakhir. Cara-cara terakhir untuk menjatuhkan dan bisa menarik hanya menggunakan harta. Makanya sekarang banyak penghujat dibayar. Banyak sekarang murtadkan orang-orang dengan cara dibayar. Karena apa? Gunakan uang. Ya sekarang iblisnya menyesat nih. Dicarinya orang-orang berduit. Kau kan banyak uang kau. Kau kan banyak uang kau. Kau tengok tuh begini segala macam. Coba kau keluarkan aja uang kau 10%-nya. Masih banyak lagi harta kau, nggak habis-habis. Silahkan kau keluarkan harta kau untuk kasih ke mereka, orang-orang Kristen, agar mereka tuh masuk murtad. Dengan cara uang, caranya dibisikkan itu. Oh iya juga ya, makanya sekarang pergunakan uang untuk memurtadkan Indomie, macam-macam lah. Cuman masalahnya sebenarnya dari pusat uangnya banyak. Sortir koordinator, tinggal Indomie. Aduh macam mana? Tinggal Indomie. Banyak. Ini tadi karena banyak calonya udah sekarang, banyak calo. Termasuk Raja Debat tadi lah. Raja Debat itu calo itu. Haleluya, calo itu, calo memurtadkan tuh. Banyak kali dia makan komisi tuh. Raja Debat tuh banyak kali. Makanya dia mau komisi tuh Raja Murtad, Raja Debat tuh. Sama kayak Nahi nih. Nahi juga apa juga kurasa calo murtad juga kurasa nih. Berapa komisi kau makan? Berapa kau dikasih komisi kira-kira? Kalau kira-kira memurtadkan orang berapa kau dapat duit Nahi? Saya baru Halo Pak Nehe. Selamat sore. Sore kah? Sudah sore kah Bang Blender? Sore lah. Masih pagi. Kau diskusi aja nggak jelas kau masalah. Masih pagi nih. Ini masalah waktu. Ini Blender bahasa apa ya?
Bahasa Bahas lapak. kalian iblis. Bahasa lapak. Hah? Bahasa lapak enggak? Bahasa. Bahas lapak enggak? Bahas kalian itu iblis. Ya, ketawa deh kan, betul kan? Ketawa dia bilang iblis. Ketawa dia Bukan bilang iblis. masalah itu. Saya baru bangun langsung dikatanya begitu ya, ketawa lah daripada saya marah kan. Ya memang gitu. iblis kok. Gimana? Kan nggak boleh marah-marah, mending Ya ketawa iya, aja memang ya. kau iblis. Dia ketawa, senang dibilang iblis. Tunggu, Daripada marah. tunggu. Iya kan? Ini si blender ini udah makan belum? Makan congor babi, aku makan. Kau berani makan congor babi? Berani kau makan congor babi? Berani. Mana ada hotel yang berani makan congor babi? Lalu Kau sadar nggak keturunan iblis kau? Sadar nggak kau keturunan iblis? enggak lah, saya manusia biasa kok. Sekarang oke, di Kejadian 2:17, jangan kau memakan buah yang baik dan buruk itu. Ketika kau makan, pada saat kau memakan yang kau pasti akan mati. Kalau saya iblis, Bang Blender, nggak mungkin saya punya hati. Hah? Ada hatimu? Iyalah, saya kan manusia biasa. Kalau saya bukan manusia, waduh, Iblis juga punya hati. saya bisa ini. Kalau sananya Iblis saya juga punya iblis hati. kan. Iya, betul lah. Ibaratnya kalau iblis itu kan raja tega. Ya iyalah raja. Kalian juga raja tega lah. Saya bukan raja tega. Saya Ya, kan ajaran kalian, oke. Di Lukas 14:26, ingat ya, ini salah satu. Lukas 14:26. Oke, aku tanya dulu, Kak. Udah ngopi belum? Seseorang datang kepadaku, dia Blender. tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara, bahkan sendiri, dia bukan menjadi murid Yesus. Kebencian. ada Kebencian Dinda. ajaran kalian. Aku manggil Ya. Blender. Mulai hari ini aku manggil Dinda boleh? Dinda. Ya, iya Dek Nehe, silakan Dek Nehe. Dinda Blender. Udah bakal Iya Dek Blender. Nehe, kamu ngapain curhat apa cemara sekarang? Jangan marah-marah dulu, Abang Blender. Bahaya kali, Bah. Nanti kita cepat ini, kalau marah-marah cepat, apa ya, stroke. Nggak boleh. Nggak Iya bagus, Dek Nehe, bagus ya. Dek Nehe, ke atas mau ngapain Dek Nehe? Jangan panggil Ade, Abang lah, Abang. Dek Nehe suruh sama aku gitu. Abang bilang, Abang Nehe bilang, coba. Malas aku. Nggak ada aturan-aturan tutur Qatar di sana klinik Kristen. Sur kok ya kayaknya. Blender, jadi ini diskusi apa ini, Abang Ganteng? Ya. Tentang iblis, kalian iblis nggak? Nggak ya? Enggak lah. Iblis jadi itu kan bagaimana dengan ayat itu? Bagaimana dengan ayat itu?